Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Sinklaus Patris Kidaya, biasa dipanggil Erik, dengan NIM 2008 30013. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi S1 Sistem Informasi. Sekarang saya berada di kelas 4A. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa website portofolio menggunakan framework Bootstrap ya. Jadi untuk demo websitenya seperti ini ya. Di sini ada navbar ya yang posisinya itu fixed ya, terus tetap di atas ya. Ini karena saya kasih kelas fixed top di navbarnya ya. Jadi dia tetap di atas. Nah, terus ini ada beberapa section ya. Ada section yang pertama home ya. Home ini tentang profil saya ya. Ini terus section about ya, tentang saya. Sebenarnya kalau pindah section itu ya, gak tahu kalau di laptop kalian ya. Hanya di laptop ini ya, di laptop yang saya pakai sekarang ini harusnya itu smooth ya kalau pindah section. Nah, tapi ini tidak smooth. Tapi kalau di laptop lain dia smooth. Nanti coba saja di punya kalian. Akan saya taruh link dari website saya ini ya di deskripsi video saya nanti. Oke, kita lanjut ya. Di home ini ada profil saya ya. Ada foto profil saya, terus ada nama saya, terus ini ada keterangan ya, teks. Terus di sini ada section about. Ada section skill, ada section gallery, ada section contact ya. Terus di sini ada drop down ya, menu drop down ini untuk tema, ada tema light dan tema dark ya. Ini saya memanipulasi warna ya, warna dari website ini menggunakan JavaScript ya, menghilangkan dan memunculkan sebuah kelas yang menggunakan metode class list toggle. Kan kalau Bootstrap itu mau mengganti warnanya langsung saja ya, kita beri kelas di kontainernya atau di teks ya, di teks di tag maksudnya, di tag yang ingin kita beri warna. Tinggal kasih saja text light, text dark, atau text success, dan masih banyak lagi warna lainnya. Ya, ini misalkan saya ganti ke light ya, saya ganti ke light. Nah, ini backgroundnya ini saya ubah jadi primary, dan untuk bodinya ini ya, bodinya ini saya ubah jadi white ya warnanya. Terus di sini ada section gallery ya. Untuk section gallery ini kalau misalnya temanya di dark ya, di dark theme, itu nanti di sini saya kasih filter ya, filter untuk semua gambar ini ya, gambar yang ada pada galeri ini, itu saya kasih filter grayscale 100% ya, 100% supaya fotonya ini ya, warna maksudnya warnanya ini ya jadi hitam putih. Terus saya kasih brightness-nya itu saya kasih 0 bukan 0, 5% ya, 5% supaya kecerahannya itu berkurang ya, dia jadi agak gelap gini. Dan kalau saya arahkan kursornya ke sini ya, ke sini, ke masing-masing gambar ini ya, itu nanti kursor yang menempel pada gambar itu, jadi gambar itu nanti saya kembalikan lagi. Untuk brightness-nya itu saya kasih 1 ya, kasih 1 supaya dia terang kembali. Terus grayscale-nya itu saya kasih 0 ya, supaya dari hitam putih tadi dia muncul kembali warnanya. Ini ya. Terus di sini ada section kontak ya. Di section kontak ini ada logo WhatsApp, YouTube, Facebook, dan Instagram ya, yang nantinya kalau diklik ya akan mengarah ke link sosial media milik saya. Nah, terus ini ada form kontak ya. Ini kalau misalnya kontak saya bisa lewat sini ya. Hanya ini hanya tampilannya, masih tampilan semata, belum ada fungsinya. Terus di paling bawah ini ada footer ya. Untuk ombak-ombak ini ya, saya cari di Google itu namanya Wave Image Generator kalau nggak salah ya. Ini ya sekilas untuk website milik saya. Terus kalau misalkan ukurannya di layar handphone ya, di layar handphone kalian kalau dikecilkan ya. Nah, itu navbarnya di atas tadi ini template yang saya gunakan dari Bootstrap ya. Jadi otomatis semuanya dibungkus ya. Ada menu toggle di sini, terus semua item list di sini ya, ini hilang ya. Nah, terus kalau kita klik ya, klik di sini nanti akan muncul ke bawah ya, ini home, about, skill, gallery, contact, dan temanya ya. Selanjutnya kita akan langsung membongkar. Ini saya pakai inspect element saja biar lebih cepat ya. Nah, ini untuk kodenya ya. Untuk kodenya di sini di tagget dulu ya. Di tagget ini saya sudah import ya, ini start link ya. Bootstrap CSS ini untuk style sheet untuk Bootstrap. Terus di bawahnya style sheet ya, atau CSS yang saya buat sendiri ya. Nanti akan saya modifikasi sedikit ya menggunakan CSS yang saya buat sendiri, bukan Bootstrap. Nah, terus di dalam tag body ini ya, yang pertama kita lihat dari tag header ya. Di tag header ini ya, tag header ini itu saya menggunakan template navbar default ya, navbar default. Terus saya kasih kelas fixed top ya, supaya dia tetap berada di atas. Nah, terus di navbar default ini ya, di kelas nav ini ya, itu saya kasih navbar dark itu supaya apa? Supaya browsernya ini tahu ya, supaya browsernya ini tahu kalau navbar kita ini dia navbarnya gelap ya. Jadi nanti teks yang ada dalam navbar ini itu jadi terang ya, jadi putih warnanya, putih atau terang ya. Terus backgroundnya ini ya, BG dark, saya kasih background dari navbar ini jadi dark ya,
menggunakan kelas yang sudah ada pada Bootstrap ya. Jadi warnanya seperti ini untuk BG Dark. Nah, terus di dalam navbar ini ya, ini menggunakan template semua ya. Ini tinggal saya ubah saja di sebenarnya ada form ya, ada form buat search pencarian, hanya saya sudah hapus ya. Tidak dibutuhkan, yang saya butuhkan hanya ini ya. Untuk LI itemnya ini ya. Yang pertama ada home ya. Home itu saya arahkan langsung ke body ya. Saya pas diklik dia langsung di body sini ya, langsung di atasnya, langsung seperti saat website dibuka pertama kali. Terus ini ada nav item ya, nav item yang kedua ini dibungkus dengan tag A, yaitu saya langsung arahkan ke section about ya. Jadi pada saat diklik dia langsung ke about. Yang ketiga ada skill, yang keempat ada galeri, yang kelima ini ada kontak, dan yang keenam terakhir ya ini ya. Ini untuk temanya ya. Jadi di tema sini saya tambahkan dua button ya. Dua button di sini, yang pertama itu button untuk tema terang ya, light, dan yang kedua untuk dark. Di sini saya tambahkan juga kelas ya, light theme dan dark theme, dan kelas BTN ya, untuk saya tangkap nanti menggunakan JavaScript ya untuk memodifikasi warnanya ini ya. Nah, terus kita lanjut ke tag main. Nah, di tag main ini ada beberapa section ya. Yang pertama ada section jambatran ya. Jambatran itu yang ini ya, ini yang ada foto profil saya, terus yang backgroundnya ini ya, ini ada foto dari vektor yang sudah saya buat ya. Di section jambatran ini, di sini ada kelas P5, itu maksudnya saya kasih padding 5 untuk tiap sisi ini ya. Saya kasih padding 5 untuk atas, bawah, kiri, dan kanan. Terus kalau BG non itu saya mau buat background colornya itu ya jadi non. Jadi kalau misalkan saya kasih di sini BG light ya. BG light. Nah, itu nanti gambar di belakangnya ditimpa ya, warnanya ditimpa. Jadi saya kasih saja BG non ya, supaya tidak ada background colornya. Supaya gambar di belakangnya itu bisa kelihatan. Nah, begini. Terus di dalamnya ini ada image ya, gambar dari foto profil saya. Di sini saya kasih kelas rounded circle supaya dia jadi lingkaran, dan image thumbnail supaya ada border di luar foto ininya ya, ada bordernya. Ini rounded circle ini seperti memberikan border radius 50% ya. Aslinya kotak, dia jadi lingkaran. Nah, terus di dalamnya ini ada H1 ya, ada H1. Saya kasih display 4 ya biar style teksnya seperti ini. Terus ada P dengan kelas lead ya, VS Code ya alatnya. Ini keterangannya. Nah, terus sesudah ini teks paragraf ini ya, itu di bawahnya saya berikan ini ya, gambar ombaknya yang saya ambil dari Google ya, generator online. Itu buatnya pakai wave image ya, cari saja di Google nanti dapat itu. Nah, ini saya samakan warnanya menggunakan background color ya. Background colornya BG Dark. BG Dark berarti sama dengan navbar dan kontainer dari, maksudnya warna dari body ini ya. Sama dengan tag body ya, ini kelas body ini ya. Body saya kasih BG Dark. Terus nah, ini gambar ombaknya tadi, ini saya kasih juga BG Dark tapi menggunakan hex code ya. Warnanya menggunakan hex code. Bisa dilihat di sini ya, file ini pagar 212529 nya itu merupakan hex code dari BG Dark ini ya. Nah, terus kita lanjut ke section about me ya, section about me. Saya tutup dulu yang section jambatran. Nah, oke. Di section about ya. Nah, di section about ini di dalamnya ada kelas container ya. Ini saya buat secara manual ya, menggunakan grid system dari Bootstrap. Ya, ada kelas kontainer ya. Kalau kelas kontainer ini berarti ada padding tiap sisinya ya, agak masuk ke dalam ya, ada paddingnya. Kalau misalnya kita menggunakan fluid container berarti tanpa padding ya. Berarti tidak ada jarak di antara kontainernya, antara border dengan border dan kontennya ya. Nah, terus di dalam kelas kontainer ini ada dua item lagi ya. Yang pertama ini ya, kelas row text center ya. Itu yang about me ini. Terus yang kedua ini yang membungkus semua ini ya, membungkus semua paragraf ini. Terus kelas yang pertama itu yang judulnya ini ya, about me. Nah, ini di sini saya buat ya, yang pertama ada call MD4 ya. Kan kita tahu kalau Bootstrap itu untuk grid systemnya itu kan untuk satu layar itu kan ada 12 bagiannya. Jadi saya bagi 4 ya, tapi kenapa harusnya kan pas 12, tapi kenapa ini di bawah? Yang ketiga ini di bawah karena di sini saya tambahkan kelas row ya. Jadi dia pindah ke baris baru. Terus saya kasih justify content center. Tapi kenapa teksnya center? Karena dia juga masih merupakan turunan dari ini ya, dari kelas ini. Row justify content center, di sini saya kasih kelas text center ya, makanya dia teks lainnya itu ke center. Nah, terus di sini lanjut ya. Di sini saya kasih gambar ombak lagi ya. Di sini saya kasih warna putih ya, ada dua, yang atas yang ini, terus yang bawahnya yang ini. Nah, kita ke ini ya.
section skill. Nah, di section skill ini saya menggunakan template card ya dari Bootstrap. Nah, ini Call M212 ini yang judulnya ini. Saya mau dia tetap di atas. Kenapa pakai MD? Sebenarnya di sini tidak perlu ya, tapi yang sebelumnya itu ya, kenapa pakai MD supaya nanti kalau misalnya ukuran layarnya ya MD itu kalau tidak salah di 700-an piksel ya, 740 atau 56 antara itu ya. Kalau MD nah nanti displaynya flex raw ya, flex directionnya raw. Terus misalkan kalau saya kecilkan, gunanya kita kasih MD tadi ya, beri MD pada kelasnya. Nah, itu kalau ukurannya ini di bawah 700 berapa ini ya? Oh iya 705 760 lah. 758 ini ya. Ini dia jadi flex directionnya itu jadi kalem ya. Seperti ya mirip-mirip flex directionnya jadi kalem, jadi ke bawah semua ya itemnya. Jadi begini ya. Itu kalau kasih MD di kelasnya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut di section bahasa pemrograman yang dipelajari. Nah, mana tadi? Ini ya skill. Nah, terus di sini MD Call 12 sudah. Di sini ya raw text dark ya. Text dark ini saya buat supaya semua teks yang ada di dalam ini ya, raw ini ya, itu jadi dark ya. Jadi hitam. Warnanya text dark itu sama seperti warna ini ya, background dark ini. Nah, terus di dalamnya ini ada card pertama, card kedua, ketiga, keempat ya. Dan masing-masing card tersebut yang masing-masing card ini dia itu punya ya di sini. Nah, di dalamnya ada image ya, ada image, terus setelah image ada card body ya. Card body itu yang membungkus titelnya ini ya. Titelnya saya pakai H4 terus dan card text ya. Itu semua warnanya turunan dari text dark tadi ya. Turunan dari text dark yang ini ya. Nah, ini. Itu warna teksnya turunan dari sini. Untuk yang Python, C++, JavaScript itu semua sama ya. Seperti yang Java ini. Nah, kita lanjut ke section gallery. Nah, bentar. Pelan-pelan ya. Nah, di section gallery ini yang pertama ada class container ya. Class container ini saya buat text center supaya ini yang gallery vector design ini ya, dia pindahnya ke tengah ya, item di dalamnya. Kan item di dalamnya ini ada ini ya. Ini gallery vector design dan buttonnya ini. Button ini untuk menampilkan gambarnya ya, Nah, terus membuat gambarnya menjadi redup kembali. Nah, kita lanjut ya tadi di sini ya. Di sini saya buka di sini. Nah, di sini ada call MD4 ya. Sebenarnya bisa di sini saya buat 12 ya. Di sini 12. Nah, dia begini nanti ya. Dia tombolnya di bawah tidak sejajar dengan tombol on off-nya ini, makanya saya buat MD4. Karena di sininya juga saya bagi jadi MD4 ya. 4 dan 4 8 berarti masih sisa 4 bagian lagi ya. Masih sisa 4 bagian lagi. Sebenarnya bisa dibagi 6 dan 6 ya supaya pas 12, hanya nantinya gini ya, tidak bagus. Jadi saya maunya galeri vector design ini di tengah, makanya saya kasih 4 dan 4 ya. 4 dan di sini juga 4. Nah, terus di dalam call MD4 yang pertama ini ada judulnya ini ya, H2 tadi galeri vector design. Terus di bawahnya ini ada tombol ya. Ini saya buat buttonnya ya. Buttonnya pakai kelas BTN, terus BTN primary ya. Supaya warnanya jadi warna primary ya, warna biru cerah. Nah, terus itu saya buat BTN IMJ ya. Ini nanti yang saya gunakan pada JavaScript ya. Akan saya manipulasi pada JavaScript untuk kelas ini. Nah, terus kita lanjut ya untuk gambarnya. Di sini ada, terus di bawahnya ini ya. Di bawahnya ini ada pembungkus dari ini ya, raw PT pembungkus dari semua gambarnya ya. Itu saya kasih PT2 supaya paddingnya 2 supaya ada jarak antara judul H2 ini galeri vector design ini dengan pembungkusnya di bawah. Nah, pembungkus semua gambar ini di bawah ya. Nah, maksudnya yang ini ya, untuk image ini ya, ini saya menggunakan template dari Bootstrap juga ya ini. Nah, terus kita lanjut ya. Lanjut ke kontak. Nah, di kontak. Bentar, section kontak. Nah, di section kontak ini yang pertama ada class container yang membungkus semua ini ya. Mulai dari titelnya, gambar sebelah kiri, terus dengan form kontaknya. Nah, di dalam ini ya, dalam kontainer ini ada raw text center ya. Kelas raw text center itu yang membungkus judulnya ini ya. Saya kasih text center supaya dia berada di tengah ya. Terus di dalamnya ini, bentar. Nah, ini. Di dalamnya ini ada 2 item. Item yang pertama yang membungkus gambar WhatsApp, YouTube, Facebook dan Instagram di samping kiri. Terus item kedua ini yang membungkus form ini ya. Nah, kita lihat item pertama. Nah,
saya bungkus gambarnya ini ke dalam tag A supaya nanti bisa diklik ya. Bisa misalkan kalau klik di WhatsApp bisa langsung diarahkan ke WhatsApp milik saya ya. Hanya di sini saya belum memasukkan linknya. Nah, terus di sini ada sesudah gambar WhatsApp tadi ya, di sini ada pembungkus dari ketiga gambar ini ya. Ini Justify Content Center PY5 itu padding atas bawahnya ya. Padding di sumbu Y-nya. Atas bawahnya itu saya kasih 5 supaya agak ada jarak ya. Terus di dalamnya ini ada beberapa item ya. Yang pertama gambar YouTube ini ya, YouTube, terus Facebook, dan yang ketiga ini Instagram ya. Kita lihat untuk gambarnya di dalam ya. Untuk gambarnya itu ada tag A, terus tag A itu yang membungkus gambarnya tadi. Terus di kelasnya itu saya buat image thumbnail supaya ada bordernya. Bisa lihat ini ya, ini bordernya yang putih. Nah, terus lanjut lagi ya, kita ke bagian form contact. Ini di form ya. Nah, di sini saya bungkus dengan field set ya. Di dalam field set ini ya, ada tiga item ya. Yang pertama untuk name ya, name, email, dan message ya, pesan. Terus di dalam name ini, ada label, terus ada input. Labelnya ini yang name ini, terus ada inputnya di sini saya buat type-nya text ya. Type text ini kelasnya form control. Name ID-nya saya kasih name ya. Terus di sini ada email. Nah, di email ini ada input juga, inputnya type-nya email ya. ID-nya kasih email juga. Terus terakhir ada text area ya. Text area ini untuk menginputkan pesannya. Terus yang terakhir kita lihat di sini ada footer ya. Di footer ini ada kelas container fluid ya. Saya buat container fluid supaya tidak ada padding di kiri kanannya ya. Kiri kanan ada supaya tidak ada padding. Terus saya buat BG white ya, BG white supaya background colornya jadi warna putih ya. Terus di sini saya kasih kelas footer container ya. Nah, di dalamnya ini ada div ya, ada div dengan kelas row ya, supaya buat baris baru tadi. Row, terus text center ya, text center supaya textnya ini ke tengah. Terus saya buat padding untuk kiri kanan dan atas bawahnya itu ya, itu 5. Ini ada div ya, div dengan call MD12. Nah, terus di dalam ini ya, dalam call MD12 ini itu ada ini H2 ini ya, ini teksnya ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk CSS dan JavaScript-nya ya. Itu yang saya buat ya, yang manual yang saya buat. Nah, kita lihat untuk style CSS-nya ya. Di sini ada section ya. Untuk tiap section itu saya kasih padding top 6 rem ya. Supaya misalkan kalau saya pindah section ya, about, skill, gallery, itu judulnya di atas ini bisa kelihatan ya, kelihatan dan tidak tertutup dengan navbar-nya. Terus di sini itu saya kasih jambatan image-nya ya. Tadi gambar di jambatan ini ya. Nah, yang ini itu saya kasih ukurannya 200 pixel untuk tinggi dan lebarnya. Untuk jambatan tadi ya, ini saya masukkan gambarnya menggunakan background image, URL image ya. Saya ambil dari folder image ya, dari folder image, terus cari yang nama filenya body png. Terus saya kasih background position center supaya dia ke tengah. Background size-nya saya kasih cover ya, supaya kelihatan semuanya. Terus di sini vector image ya. Vector image ini kan defaultnya ya, default dari tema pada website ini itu dark ya. Jadi untuk defaultnya begini ya. Ini karena di sini saya kasih filter grayscale 100% ya. Jadi gambar ini itu semuanya yang mempunyai warna ya itu berubah jadi warna hitam putih 100% ya. Karena grayscale-nya 100%, semuanya berubah jadi warna hitam putih. Terus brightness-nya, kecerahannya itu saya kasih cuma 5%, makanya jadi gelap. Di sini saya kasih transition all 1 second ya. Itu nanti misalkan kalau saya mau pindah dari tema terang ke gelap ya, itu tidak langsung berpindah ya, ada animasinya sedikit ya, kayak meredup begitu. Nah, terus vector image hover. Nah, kalau misalkan vector image-nya diarahkan kursor ya, misalkan kursornya menempel pada gambarnya. Nah, saya kembalikan seperti semula lagi untuk filternya ya. Ini di sini saya kasih grayscale-nya itu jadi 0, jadi warnanya kembali. Terus brightness-nya itu saya kasih 1 ya. Ini sama saja dengan 100% kecerahannya. Terus saya kasih transition all 0,4 second ya, supaya ada sedikit animasi. Nah, terus di sini ada show image ya. Show image ini sudah berhubungan dengan JavaScript ya. Kita lanjut ke script dulu. Nah, di JavaScript ini yang pertama saya tangkap vector image ya, semua kelas vector image. Di sini saya menggunakan query selector all karena banyak kelas yang mau saya tangkap ya. Jadi nanti jadinya array. Di sini ya const vector
Document.querySelector vector image. Vector image itu yang mana? Itu yang ini. Semua gambar ini ya. Ini semua gambar ini ya. Semua gambar ini itu sebenarnya saya kasih kelas vector image. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada kelas yang namanya vector image ya. Ini semua gambarnya mempunyai kelas vector image. Ini ya, vector img ya. Nah, jadi kelas yang ini ya, kelas yang ini yang saya tangkap. Kita kembali ke JavaScript. Nah, di saat saya tangkap kelas ini, terus saya tangkap juga dengan buttonnya. Button itu yang mana? Button itu yang ini ya. Button on off ini saya tangkap juga. Nah, terus di sini saya buat fungsi ya, fungsi untuk gambarnya ini. Jadi di fungsi ini saya lakukan looping ya untuk semua item yang ada di dalam vektor ya. Jadi untuk semua kelas ya, semua kelas vector image tadi ya. Jadi dia membaca semua gambar ini ya yang dikasih kelas vector image. Saya looping terus, misalkan kalau dapat ya ada, itu saya kasih fact.classlist.toggle show img ya, show image. Show image tadi yang mana? Itu yang ini ya. Akan saya kasih class show image. Kalau dikasih class show image, apa yang terjadi? Itu yang terjadi ini. Filter grayscale 0, brightness-nya 1 sama saja dengan img hover ini ya. Di sini saya kasih lagi border radius ya, 30 pixel untuk sisi kiri atas, 0 pixel untuk sisi kanan atas, 30 pixel untuk sisi kanan bawah, dan 0 untuk sisi kiri bawah. Ini ya. Saya kasih fact.classlist.toggle image thumbnail ya. Image thumbnail itu apa? Itu untuk menambahkan border pada gambarnya. Jadi misalkan saya klik ya, saya klik buttonnya. Nah, ini ada border di sampingnya ya. Ini karena saya tambahkan kelas image thumbnail ya, itu kelas dari Bootstrap ya untuk memberi border pada gambar. Terus yang kedua ini, tapi fungsi ini belum dijalankan ya. Saya jalankan di bawah ini nanti pada saat buttonnya diklik. Yang kedua ini ada function gallery image opacity ya. Saya looping lagi semua gambarnya for fact of vector fact.classlist.add ya. Jadi misalkan kalau saya menggunakan function gallery img opacity 1 ini, itu saya menambahkan kelas ya, kelas img, dan saya menambahkan kelas image thumbnail ya, bukan dihilangkan atau dimunculkan, tapi saya tambahkan. Nah, terus di sini ya di btn.add event listener ya. Jadi kalau misalnya button ini yang sudah saya tangkap, itu kalau misalkan saya klik ya yang ini ya. Misalkan saya klik, nah itu nanti dia akan menjalankan function dari galeri image opacity ya, galeri img opacity yang ini ya. Kalau yang satu ini ya, image opacity satu ini ya, tambahkan berarti opacity-nya tidak hilang tapi saya munculkan ya. Maksudnya begini ya. Maksudnya kalau galeri image opacity satu itu ya, itu maksudnya kalau misalkan dia aktif ya, kalau misalkan ada kelasnya atau misalkan saya gunakan fungsinya, itu nanti jadinya begini ya, jadinya begini. Itu kalau ada fungsinya ya, seperti normal. Tapi kalau misalnya saya menggunakan yang di atas ini ya, galeri image opacity, itu nanti dari yang begini ya, dari yang begini pas kita off kan lagi, nah dia akan menghapus kelas tersebut ya. Jadi seperti ini ya, kembali ke tampilan awalnya, ke style awalnya. Nah, terus di sini ini untuk tema ya, temanya. Nah, untuk tema di sini saya tangkap semua variabelnya ya. Ini const tema. Const tem itu saya tangkap home ya. Saya tangkap home itu ID yang saya kasih di body ya. Saya tangkap body-nya. Terus ada light tem ya. Light tem ini saya tangkap tadi yang di sini ya, di drop down ini. Nah, ini yang light ini itu saya tangkap. Terus di sini saya tangkap dark theme juga ya, dark theme juga yang ini. Terus ada navbar ya, ini saya tangkap navbarnya. Terus ada kelas text light, itu kelas yang sabar di sini ya. Di main mana main? Main. Nah, di main ini ya saya kasih text light supaya semua teks yang ada di dalam main ini ya, itu semua jadi terang. Ya, ini warnanya jadi putih. Semua teks yang ada di dalam mainnya warnanya jadi putih. Nah, terus di sini saya tangkap const wave color ya. Wave color itu yang warna ombak ini ya. Warna ombak ini tadi itu saya tangkap juga. Karena saya kasih kelas juga di tiap ini ya, tiap gambar ini ya, itu saya kasih kelas. Sebentar. SVG image, viewbox, fill, path. Di ini ya, ini ada kelas wave image yang ini juga ya. Kelas wave image ya, semuanya saya kasih kelas wave image. Itu saya tangkap ya. Wave color saya tangkap pakai query selector all ya, karena banyak ya, karena banyak saya tangkap pakai query selector all. Terus ada first wave color, itu kan bisa dilihat di sini ya, untuk warna semua gambar ombak ini
semuanya sama kecuali yang pertama ya. Yang pertama ini saya buat warnanya sama dengan background color untuk bodinya menggunakan BG Dark ya. Jadi dia beda, makanya di sini saya buat lagi untuk first wave color ya. Jadi untuk warna pertamanya itu saya tangkap menggunakan query selector kelas first wave image ya. Kalau dilihat di sini ya, untuk kelas SVG pertamanya ini ya, bisa dilihat di sini ya. First wave image ya, first wave IMG. Nah, di sini saya tangkap juga untuk footer color ya, background dari footer ya, untuk footer container tadi. Terus footer text ya, untuk teks yang ada di dalam footer sudah saya kasih kelas footer text juga. Terus contact form ya, contact form itu yang pembungkusnya. Nah, yang ini ya, yang warnanya saya pakai BG secondary, itu bootstrapnya. Nah, terus di sini saya buat light theme functionnya, function untuk menjalankan fungsi tema terangnya. Nah, jadi di sini theme ya, theme ini saya kasih kelas list.replace. Jadi dia cek ya, misalkan kalau ada BG dark ya, aslinya kan BG dark. Kalau BG dark itu saya replace kelasnya yang di sini ya. Kita lihat lagi ya tadi. Theme class list replace BG dark ya. Theme itu saya tangkap yang home tadi ya. Nah, benar yang home tadi. Ini kan body ID home ini tadi kan kelasnya kan BG dark ya. Jadi dicek misalkan kalau kelasnya BG dark ya, ada BG dark, itu dia akan ditimpa ya, ditimpa dengan kelas yang baru ya. Jadi untuk light theme tadi BG dark ditimpa dengan BG light jadi terang. Terus untuk navbarnya BG dark tadi ditimpa dengan BG primary jadi warna biru cerah. Terus untuk text.classList.replace text light diganti jadi text dark ya. Karena kita tahu di tag main tadi ya, itu ada kelas text light ya. Itu saya ganti jadi gelap warna teksnya ya, jadi hitam. Terus di sini saya buat perulangan untuk wave-nya, untuk ombaknya ya. Untuk ombaknya selain ya, semua ombak ini yang warna putih ya. Yang warna putih ini selain yang warna hitam, yang first wave image tadi. Nah, itu semua saya buat perulangan lalu saya set ya. Set atribut fill ya. Atribut fillnya tadi saya ganti ya. Saya pakai set atribut, dicek. Dia cari atribut fill, baru dia timpa warnanya yang semula dia timpa dengan ini ya. Ini merupakan hex code ya. Hex code dari warna ini. Bentar saya ganti light. Nah, ini ya hex code dari warna biru ya, warna BG primary. Nah, terus di sini ada first wave color dot set attribute, saya ganti tadi warnanya ya. Ini warnanya itu saya ganti dengan warna putih ya. Maksudnya warna BG light ya. Ini saya pakai hex code dari BG light. Terus ada di bawahnya first wave color titik set attribute ya. Ini tadi ya yang ganti BG light. Maaf, ini yang BG light yang ini. Kalau yang ini tadi yang pakai hex code dari BG primary. Terus footer colornya ini. Itu saya cek ya, pakai class list.replace. Saya cek misalkan kalau ada BG white ya. Kalau ada kelas BG white itu saya timpa dengan BG primary. Ya, jadi begini. Jadinya nanti yang tadinya BG white footernya tadi, ya yang tadinya backgroundnya warna putih ya, sekarang jadi primary ya, warna biru cerah. Itu dari bootstrapnya ya, kelas dari bootstrapnya yang mengatur warna seperti itu. Jadi kita hanya memberikan BG primary, BG white, BG danger, dan masih banyak lagi ya. Terus di sini ada footer text ya, footer text saya kasih stylenya. Terus yang ada di dalam footer ini ya, itu saya kasih warnanya menjadi putih. Nah, terus untuk contact form ya, contact form dot class list dot replace dari yang semuanya BG secondary ya, BG secondary tadi yang ini ya, dark tadi yang ini, itu saya ganti jadi BG primary. Terus di bawahnya saya panggil function dari galeri image opacity 1. Nah, supaya kalau misalkan di tema light ini ya, itu gambarnya untuk defaultnya ya, defaultnya itu gambarnya tidak pudar ya, kelihatan dengan jelas. Dia pudar kalau misalkan kita mainkan di tombolnya yang ini. Nah, itu dia pudar. Tapi misalkan kalau kita ganti temanya, kalau kita ganti ke dark dia pudar, kalau ke light dia cerah. Nah, begitu maksudnya. Terus sebenarnya ini masih function ya, belum saya jalankan. Saya jalankan di bawah sini. Misalkan kalau button light theme-nya ditekan, itu saya jalankan function light theme ini ya, yang ini yang sudah kita buat. Terus ada function dark theme ya. Dark theme ini tinggal saya balikan lagi ya. Misalkan kalau tadinya BG-nya sudah light ya, itu saya cek lagi. Misalkan kalau BG-nya light, itu saya balikan lagi menjadi dark. Saya kembalikan ke warna awalnya. Terus misalkan kalau navbarnya, kalau di situ ada kelas BG primary ya,
kan kita sudah mengganti temanya menggunakan light theme change tadi, jadi BG-nya otomatis jadi primary. Misalkan kalau ada kelas dengan BG primary, itu saya timpa dengan BG dark. Jadi untuk function dark theme change ini, itu saya balikan semua dari light theme change. Jadi intinya ini kebalikan dari light theme. Nah, terus di bawahnya ini sudah saya jalankan dengan add event listener. Jadi di saat kita mengganti temanya ya, itu saya tangkap light theme, itu button yang ada di dalam drop down tadi. Itu saya tangkap, terus saya tambahkan add event listener. Di saat dia diklik, itu akan mengganti temanya menjadi light tema. Terus kalau misalnya yang dark theme, itu pada saat diklik, itu akan menjalankan function dari dark theme. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila video ini masih mempunyai banyak kekurangan.